Kalian tahu jurnalis Tempo habis dikirimin kepala babi nggak? Sebagai orang normal, kita tahu bahwa itu adalah bentuk ancaman. Salam logika. Setelah sebelumnya kantor Tempo mendapat kiriman kepala babi tanpa telinga, kali ini kantor Tempo mendapat kiriman lagi, yaitu 6 ekor tikus tanpa kepala yang dibungkus dengan kertas bergambarkan mawar merah. Kira-kira ada yang tahu nggak apa makna 6 ekor tikus tanpa kepala dibungkus dengan kertas bergambarkan bunga mawar merah? Kok tiba-tiba gue inget dulu ada tim mawar? Apakah itu artinya tim mawar akan reborn? Jangan sampai, nauzubillahi min dzalik. Saya sebagai mantan jurnalis menyayangkan tentu, dan silakan saja nanti laporkan gitu ya, supaya ketahuan begitu siapa yang kirim ke kepolisian. Artinya Pak Prabowo masih concern sama kebebasan pers ya, begitu ya Bu? Pasti dong, masih. Kita tidak pernah berubah dalam rangka kebebasan pers sampai saat ini juga. Kita lihat berbagai masukan justru ditampung oleh pemerintahan presiden, juga ada masukan-masukan dari masyarakat, di sosial media pun beliau mendengarkan gitu, dan beberapa pers dengan kamera yang banyak, dengan gadget yang banyak, pemimpin-pemimpin politik dan pejabat-pejabat pemerintah mudah-mudahan tidak berani melakukan hal-hal yang tidak baik. Kiriman kepala babi Ini dinilai terus apa yang terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para Kepada pers. kebebasan pers, Pak. Udah dimasak aja. Kalau kepala babi Udah dimasak, dimasak. dimasak aja. ada juga anggapan jadi ancaman pembunuhan gitu Pak. Gimana Pak responnya Pak? Enggak lah, saya lihat dari media sosialnya Francisca yang wartawan Tempo itu, dia justru minta dikirimin daging babi. Itu kan semacam jokes lagi. Iya, sama artinya dia nggak terancam kan? Buktinya dia bisa bercanda, kirimin daging babi. Kali ini saya mau bicara tentang kemarahan publik yang memuncak kepada Kepala Kantor Komunikasi Presiden atau yang sering disebut dengan Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nazbi, yang dinilai tidak memberikan rasa respek dan simpati kepada jurnalis Tempo yang saat ini sedang mendapatkan teror politik karena dikirimi kepala babi. Bayangkan jika Anda seorang jurnalis, tiap hari menulis berita dengan penuh integritas, meski tahu resikonya. Lalu sewaktu-waktu dikirim paket kepala babi. Nggak cuman menjijikkan, tapi juga mengancam. Ini seperti pesan ancaman, kami tahu di mana kamu, dan kami bisa lebih dari ini. Lalu saat publik menanti suara, negara justru datang dengan candaan. Masak aja. Jadi judul ceritanya adalah seorang jurnalis Tempo, namanya Francisca. Dia adalah seorang jurnalis politik dan juga adalah host podcast Bocor Halus yang fenomenal yang dilaksanakan oleh Tempo. Itu mendapatkan teror berupa kiriman kepala babi. Publik di seluruh Indonesia memberikan dukungan supaya Francisca ini baik-baik saja, keselamatannya itu baik-baik saja, dan yang paling penting tidak gentar untuk terus memberikan informasi-informasi kritis, tentu sebagai upaya untuk membangun demokrasi kita yang sehat. Ini ucap lelucon dari seorang pejabat tinggi, seorang kepala komunikasi presiden. Dihadapkan dengan ancaman, ia hanya memilih tawa dan berucap, nggak usah dibesar-besarkan. Bukankah yang lebih menyakitkan bukan kepala babi, tapi kepala negara yang mewakili suara seperti ini, yang nggak lagi mempunyai sensitivitas empati. Sepertinya ia nggak paham. Luka dan ancaman nggak seharusnya ditertawakan. Komunikasi publik harusnya jadi pelindung, bukan mematik api ketika suara jurnalis dibalas dengan sinisme dan negara bersikap seolah-olah bukan urusan kami. Maka kita nggak hanya kehilangan simpati dan empati, tapi kita kehilangan harap. Dan apabila saat ini kita diam, mungkin esok giliran kita yang dikirim pesan tanpa perlindungan, tanpa suara. Negara ini lagi nggak baik-baik aja. Belakangan kita lihat begitu banyak luka yang ditanggapi terlalu dingin. Jurnalis diteror, ruang sipil menyempit, suara kritis dibungkam, dan ketika rakyat bicara, negara seolah malah bercanda. Jika di tengah dukungan publik yang cukup luar biasa kepada Francisca, inilah yang kemudian menjadi titik kemarahan publik. Begitu banyak kawan-kawan media yang lain bertanya kepada Kepala PCO Hasan Nazbi terkait dengan teror berupa kiriman kepala babi itu. Alih-alih memberikan dukungan dan support politik, Hasan Nazbi justru menganggap seakan-akan persoalan teror kepala babi itu adalah sebagai sebuah lelucon. Dengan nada yang cukup singkat, kata Hasan, sebaiknya dimasak saja.
Artinya apa? Kalau dipanjangkan kalimatnya, kalau ada kiriman babi dan itu teror politik, dialamatkan kepada jurnalis Tempo, ya sebaiknya kepala babi itu dimasak saja. Itulah yang kemudian membuat begitu banyak masyarakat dan publik marah, semarah-marahnya. Bagaimana mungkin seorang pejabat publik yang saat ini dekat dengan kekuasaan menjadi jubir istana, memberikan satu statement yang sifatnya cynical, sikapnya penuh dengan lelucon, dan menganggap bahwa persoalan teror itu dianggap tidak penting. Inilah yang kemudian membuat masyarakat itu geram dan marah nggak karu-karuan. Karena ini kan menganggap persoalan ancaman dan intimidasi politik itu adalah persoalan sepele, persoalan main-main, dan persoalan tidak penting. Inilah yang kemudian kenapa begitu banyak masyarakat menyebut Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan ini sangat tidak pantas memberikan statement-statement yang justru tidak mencerminkan sebagai pejabat publik. Kalau kita diam, mereka pikir ini biasa. Kalau kita bersuara, mereka tahu bahwa ini nggak akan selesai dengan ucapan masak saja. Psikologi publik dimainkan. Konsekuensinya, terbiasanya kita pada kekuasaan yang mempermainkan rasa takut dengan lelucon dan mengganti empati dengan ejekan. Ketika fakta diungkap, mereka lupa sejarah kebenaran, bahwa kebenaran gak bisa dibungkam dengan ancaman murahan. Koreksi kalau benar. Apa yang dialami jurnalis tersebut juga saya rasakan. Handphone dihack, data pribadi disebar. Lewat video ini, saya berharap semua pers jangan pernah gentar ditakut-takuti dengan trik murahan seperti ini. Dari hal ini, publik bisa nilai mereka melakukan hal busuk untuk disembunyikan. Ini yang per hari ini, sehari 2 hari ini, kemarahan publik tidak pernah berhenti. Coba bisa kita bayangkan, kalau ada teman, ada sahabat, dan siapapun orang di negara kita, tidak pandang bulu, entah dia jurnalis, entah dia orang biasa, entah orang awam, kalau dia mendapatkan teror politik, itu mestinya jangan dicemooh, jangan dicibir, apalagi itu dianggap sebagai sebuah lelucon. Ini nggak main-main loh, ini urusannya nyawa. Teror itu adalah persoalan nyawa. Publik tahu kok, ketika seseorang itu dikirimi kepala babi, itu kan sebagai sebuah intimidasi, itu sebagai sebuah ancaman politik. Bukan hanya kepala babi, biasanya terjadi kepada kelompok-kelompok aktivis yang kritis. Ancaman-ancaman berupa hal-hal yang lain, ditelepon orang tidak dikenal, dikirimi telur busuk, dikirimi misalnya tikus yang sudah mati, dikirimi juga misalnya ayam yang sudah mati, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi inilah yang saya kira secara politik orang tahu ketika dikirimi kepala babi, jurnalis Tempo Francisca ini tentu sangat mengancam keselamatannya. Itulah yang saya kira mestinya seorang pejabat publik memberikan respon yang cukup positif. Toh banyak kok politisi-politisi di kisaran pendukungnya Kingplas itu memberikan dukungan dan sangat menyayangkan pernyataan kepala PCO yang dinilai tidak punya simpati itu. Itu yang pertama yang menurut saya menjadi prinsip, menjadi penting.